Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan membagikan 7 tips jitu bagaimana kita bisa lolos mengajukan usulan judul skripsi ya, judul penelitian untuk kepentingan skripsi ya. Jadi ini 7 tips ini saya ramukan berdasarkan pengalaman saya ketika menyelesaikan skripsi. Saya telah membuktikan bahwa penyelesaian skripsi saya bisa tepat waktu. Apa saja tips jitunya? Yuk kita listik satu persatu. Oke, sebelum kita mulai menelisik satu persatu 7 tips jitu lolos pengajuan usulan judul skripsi, bagi teman-teman supaya tidak tertinggal notifikasi video-video terbaru dari Kanadata, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, tips yang pertama apa? Yang pertama adalah renungkan passion topik penelitianmu dengan estimasi waktu, tenaga, dan biaya. Jadi kita boleh ya, sesuai dengan passion kita, topik penelitian yang akan kita ambil, tapi tentunya selaraskan dengan waktu, tenaga, dan biaya. Karena apa? Karena kita kan sedang belajar penelitian, sedang latihan penelitian. Kita dibatasi waktu. Kita dibatasi waktu 8 semester untuk bisa lulus. Makanya kita harus cerdik. Selain sesuai passion dan tentunya sesuai dengan metodologi yang ditetapkan, juga kita harus memperhatikan waktu, tenaga, dan biaya kita ya. Jadi dengan kemampuan kita. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama, kita pilih. Kita akan melakukan penelitian percobaan atau penelitian survei. Ya. Jadi kalau di penelitian-penelitian percobaan ini banyak untuk yang eksak-eksak ya, penelitian-penelitian eksakta ya. Jadi di pertanian, peternakan, kemudian di kedokteran dan sebagainya. Kalau survei ini lebih ke arah penelitian-penelitian sosial dan ekonomi. Nah, kalau penelitian Anda ekonomi pun di sini bisa survei, bisa juga menggunakan data sekunder ya, data sekunder dan ada data primer yang diperoleh melalui survei. Kemudian yang kedua, bayangkan di masa depan kamu ingin jadi ahli apa, ya. Di sini kita harus membayangkan sudah ada gambaran di masa depan, misalkan kamu jadi peneliti, ingin jadi peneliti apa, atau kamu ingin dikenal menjadi seorang ahli apa. Itu penting ya sebagai motivasi kita melakukan penelitian supaya tetap semangat. Nah, di sini misalkan saya berikan contoh untuk yang di bidang ekonomi, ya misalkan apakah kamu lebih pengen menjadi ahli mikroekonomi atau makroekonomi ya. Dan mikroekonomi pun bisa dijabarkan menjadi macam-macam bidang topik ya. Jadi itu salah satu contohnya. Jadi jadikanlah keinginan kamu di masa depan menjadi ahli apa sebagai motivasi atau passion kamu ya. Kemudian selanjutnya setelah ingin jadi apa, tentukan topik penelitianmu. Jadi ini saling terkait. Pastikan topik penelitianmu apa dan mulailah mencari-cari ya. Topik penelitianku ini dan yang berhubungan dengan topik ini apa saja. Nah, ini yang paling penting sesuai dengan ininya ya, pertimbangkan waktu ya dengan melakukan penelitian ini. Waktu yang dibutuhkan berapa lama sampai selesai. Kemudian mampu nggak tenaga saya kalau dengan kondisi saat ini sampai sejauh mana kita bisa melangkah. Kemudian biaya, nah, biaya apalagi kalau skripsi kita menggunakan biaya pribadi, jadi dengan biaya sekian penelitiannya dapat sampai mana. Jadi selaraskan antara keinginan atau passion kamu ya dengan waktu, tenaga, dan biaya. Itu penting. Itu tips yang pertama. Kita lanjutkan tips yang kedua. Tips yang kedua apa? Setelah kita melakukan tadi, yang kedua adalah ini penting ya, baca cepat ya atau skimming ya. Skripsi senior Anda ya. Jadi Anda tentunya akan mendapatkan gambaran dengan membaca skripsi senior-senior Anda yang telah selesai.
menulis skripsi. Jadi minimal kalau skripsinya sudah selesai, berarti itu sudah melalui serangkaian proses. Mulai dari seminar usulan penelitian, kemudian proses bimbingan, sampai ujian, sampai revisi ya, sampai ditandatangan disahkan. Ini artinya sudah bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi skripsi senior Anda, skripsi yang mana yang dicari? Ya yang terkait dengan topik Anda. Yang pertama kan tadi tentukan topiknya. Ya, tentukan topiknya, kemudian cari skripsi senior Anda atau skripsi yang terkait dengan topik itu ya. Caranya bagaimana? Yang pertama tentu pergilah ke perpustakaan ya. Di perpustakaan eh, pusat di universitas atau di perpustakaan fakultas ya, kalau tempat di mana skripsi itu disimpan ya. Jadi di situ mulailah baca-baca. Jadi silakan di grouping ya. Misalkan Anda membuat data list menggunakan Excel, nomornya, kemudian judul penulisnya siapa, kemudian inti dari skripsinya, variabelnya apa. Itu akan menjadi pembelajaran untuk Anda. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ke perpustakaan terbatas sekarang itu kita bisa membaca melalui repositori. Sekarang rata-rata universitas sudah memiliki repositori ya, jadi ada username dan password masing-masing sehingga bisa membaca melalui internet. Jadi Anda cukup dari rumah Anda atau dari kos-kosan Anda bisa membaca skripsi ya. Jadi per skripsi ini tidak perlu membaca dengan detail satu persatu ya, tapi cukup skimming ya. Jadi cari bagian-bagian pentingnya ya, misalkan permasalahannya apa, kemudian tujuannya apa, metodologinya apa, udah itu aja dulu. Kalau untuk menentukan judul itu aja dulu. Jadi permasalahan, tujuan, kemudian metodologinya itu aja yang menjadi bahan ini ya, eh, bahan untuk menyusun judul. Jadi pertama itu ya. Kemudian buatlah resume singkatnya. Tadi resume singkat itu yang saya bilang menggunakan Excel, silakan di list satu persatu ya. Jadi itu tips yang kedua, jadi baca cepat skimming skripsi senior Anda. Selain skripsi juga kita lanjut ke tips yang ketiga. Kita juga perlu membaca jurnal-jurnal di internet ya. Karena jurnal-jurnal itu adalah relatif lebih ringkas daripada skripsi, tentunya ini akan lebih mudah ya, paling sekitar 10 ya 20 halaman maksimal. Jadi kita bisa membaca jurnal-jurnal di internet. Nah, caranya dapatnya bagaimana? Ya, sekarang kita ada Google Scholar ya. Di situ banyak sekali akses untuk kita melihat judul-judulnya ya. Dan di situ juga ada jurnal-jurnal nasional dan internasional. Kalau untuk jurnal internasional itu kita ada yang free, bisa open access, bisa kita download sesuai dengan kebutuhan kita. Ada juga yang kita harus berlangganan atau berbayar, ya. Jadi nanti uh, bisa disesuaikan. Kemudian yang kedua explore ResearchGate ya. ResearchGate itu semacam seperti medsosnya orang para peneliti ya. Di situ banyak para peneliti yang upload memberikan informasi terkait hasil-hasil penelitian mereka. Ini juga kadang kita bisa merujuk di sini. Ini banyak kumpulan-kumpulan jurnal-jurnal yang akan memperkaya kita. Tentunya baik di Google Scholar maupun di ResearchGate sesuaikan dengan topik Anda. Itu yang paling penting. Selanjutnya, misalkan tadi di Google Scholar atau di ResearchGate ternyata ada jurnal yang sangat menarik, tapi ternyata harus berbayar, tidak bisa mengakses ya. Nah, kalau begitu coba tanyakan di universitas Anda apakah melanggan jurnal-jurnal mesin pencari seperti ProQuest, Science Direct, dan sejenisnya ya. Jadi kalau berlangganan nanti kemungkinan Anda bisa membuka jurnal-jurnal yang berbayar tersebut ya. Jadi itu salah satu caranya, itu adalah tips yang ketiga. Sekarang kita lanjut tips yang keempat. Apa tips yang keempat? Nah, tadi kan sudah belajar, udah menyesuaikan passion dengan waktu, tenaga, biaya, kemudian udah skimming skripsi, kemudian udah membaca jurnal-jurnal hasil penelitian, ya, baik nasional maupun internasional. Nah, tentunya Anda sudah punya gambarannya, udah punya resumenya. Selanjutnya adalah ketika akan melakukan penelitian,
awali dengan masalah yang akan diteliti. Jadi intinya ketika kita akan menentukan judul, langkah awal mulailah dengan masalah ya. Kita cari masalah. Jadi dalam tanda kutip bukan mencari masalah kita melakukan sesuatu yang melanggar norma atau peraturan ya, tapi di sini mencari masalah yang akan kita pecahkan. Nah, caranya bagaimana untuk mencari masalah? Awali cari dengan gap atau kesenjangan ya, di mana di situ ada gap, di situ ada masalah ya. Jadi kalau ada gap antara kenyataan dengan harapan, gapnya lebar, jauh, itu ada masalah di situ. Masalahnya apa? Nah, silakan petakan masalahnya yang menyebabkan adanya gap tersebut. Tentu banyak sekali dari A, B, C, D. Silakan di list sebanyak-banyaknya. Namanya kan memetakan ya. Jadi silakan di list banyak-banyaknya, kemudian di grouping ya, digrupkan, dikelompokkan masalah-masalahnya. Yang ini masalah terkait hal A, kemudian ini hal B dan hal C dan seterusnya. Kemudian kita selanjutnya adalah tugas kita rumuskan masalahnya. Jadi tentunya kita dari masalah-masalah yang sangat banyak itu yang menyebabkan gap antara kenyataan dan harapan, tentunya kita tidak bisa menyelesaikan semuanya dalam penelitian kita. Jadi kita perlu memilah, merumuskan yang akan kita lakukan, ya, dan kemudian kemukakan research question-nya, ya. Jadi pertanyaan penelitiannya apa? Nah, disitulah baru kita bisa tentukan tujuan penelitiannya. Nah, kalau udah tujuan penelitian, langkah selanjutnya udah makin matang nih untuk menentukan judul, ya. Barulah kita konsepkan rencana metodologi penelitian. Tentunya tidak kita dalam menentukan judul ya tidak hanya dari masalah dan tujuan saja. Kita harus meraba-raba dulu ya rencana metodologi penelitiannya seperti apa. Ya, jangan sampai sudah kelihatan bagus di masalah dan tujuan, ternyata setelah di metodologi kita mengalami kesulitan atau kendala-kendala yang akan menghambat studi dalam penyelesaian skripsi kita. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi, apa saja? Yang pertama, Anda harus sudah bisa membayangkan metode pengambilan datanya. Ya, misalkan dengan survei, pengambilan datanya misalkan eh, samplingnya bagaimana? Apakah dengan simple random sampling, stratified random sampling, atau dengan FGD, atau dengan penggunaan misalkan data sekunder ya. Kalau data sekunder datanya tersedia atau tidak, aksesnya mudah atau tidak, berbayar atau tidak. Itu harus kita sudah punya bayangan di angan-angan kita seperti apa ke depannya begitu. Dan kemudian yang kedua, Anda juga sudah memastikan analisis statistik apa yang akan digunakan ya. Jadi ketika menganalisis dengan metode ini, statistiknya apa? Apakah kita ingin melihat pengaruhnya suatu variabel terhadap variabel yang lain, misalkan menggunakan regresi, menggunakan atau persamaan simultan, atau misalkan tadi di percobaan kita menggunakan rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok ya. Jadi itu harus sudah tergambar. Tuliskan saja poin-poinnya, tidak harus lengkap. Karena ini metodologi dan masalah dan tujuan ini akan sebagai lampiran judul yang akan Anda ajukan. Kalau ini kuat, metodologinya kuat, kemudian masalahnya kuat, thesis questionnya kuat, tujuannya kuat, judulnya akan semakin kuat ya, semakin kuat. Nah, setelah itu kan tentunya hal yang penting ya, hal-hal penting ini, kemudian ini yang poin tadi saya kembali ya, ke-5, ke-6 ya. Ini yang ke-6 itu ya, ini kelewat ya, sepertinya ya. Nah, ini yang ke-6 ketukar ya. Jadi barulah Anda tentukan judul penelitian ya. Kalau tadi sudah ada latar belakang, masalah, kemudian kita sudah rumuskan, udah petakan, rumuskan tujuan penelitian ya. Perlu tentukan judul penelitian ya. Ya, caranya bagaimana? Cara menentukan judul adalah selaraskan dengan tujuan penelitian ya. Kalau jadi kita memparafrase tujuan penelitian ke dalam sebuah judul ya. Tentunya itu menjadi penting.
Nah, ini yang hal pentingnya, karena judul itu adalah hal pertama yang akan dilihat oleh dosen pembimbing, calon pembimbing kita, atau juga dari pihak program studi atau dari dosen yang ditunjuk oleh kampus untuk menyeleksi judul usulan skripsi Anda. Jadi buatlah judul dengan frasa kata yang berbeda, yang menarik, yang unik, yang lain daripada yang lain, ya. Jadi tidak hanya menjadi skripsi judul kebanyakan pengaruh faktor ini terhadap ini, kepengaruh ini terhadap ini. Jadi cobalah ada meskipun intinya sama, tapi bungkuslah dengan sesuatu yang unik, kata yang unik ya. Jadi itu kemudian eh, setelah kita punya konsep judul, lihat contoh judul-judul artikel di jurnal nasional dan internasional ya. Coba cek di Google Scholar, dicek dengan konsep judul kita ada yang sama enggak. Kalau ada yang sama ya parafrase lagi. Jangan sampai ada judul yang persis sama atau 70% sama ya. Hindari itu karena itu akan menjadi plagiasi ya. Itu sangat di kurang bagus ya. Nah, ini tadi untuk menghindari duplikasi judul. Nah, poin keenam ini sudah tadi ya. Saya balik lagi karena tadi ketukar. Nah, ini poin tujuh yang tips yang ketujuh ya, konsultasikan dengan dosen eh, yang memiliki kepakaran yang sesuai dengan topik yang Anda teliti ya. Jadi konsultasikan dengan dosen untuk penyempurnaan ya. Jika misalkan di kampus Anda boleh mengusulkan eh, apa namanya, Anda ingin dibimbing siapa karena topiknya sesuai dengan pembimbing tersebut, meskipun nanti keputusan akhir ada di program studi ya, tapi Anda setidaknya udah ada usaha ya dengan menghubungkan dengan dosen yang kepakaran sama. Contohnya cari dosen yang kepakarannya sesuai dan ini yang penting ya, tentunya nyaman menurut Anda ya. Jadi nyaman untuk komunikasi, kemudian Anda memang sudah kepakarannya pas ya dengan yang Anda inginkan. Nah, itu bisa Anda mintakan rekomendasi beliau terkait pentingnya penelitian ini ya, tentunya dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan meminta yang santun, seperti itu ya. Jadi itu 7 tipsnya. Nah, kemudian kalau Anda sudah menerapkan ketujuh itu berdasarkan pengalaman saya ya, Anda segera langsung saja ajukan usulan judul skripsi Anda ya. Nah, yang akan terjadi adalah selamat, judul Anda diterima di ACC. Itu yang saya alami. Semoga Anda kalau mengikuti 7 tips yang saya sampaikan bisa juga langsung ACC ya. Itu yang dapat saya sampaikan pengalaman saya dalam mengajukan judul usulan skripsi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda-Anda yang akan mengajukan judul skripsi. Semoga saya doakan Anda bisa lulus tepat waktu dan bisa membanggakan orang tua keluarga Anda. Ya, sekali lagi semoga bermanfaat. Jika tips-tips ini sangat bermanfaat untuk Anda, silakan like, comment, and share pada teman-teman yang membutuhkan hidayah untuk tips-tips ini ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.